Menguak ritual seks pencari berkah di makam Roro Mendut. Kisah Roro Mendut dan Prono Citro adalah sebuah legenda yang konon berdasarkan kisah nyata. Cerita cinta sejati yang pernah hidup di tanah Jawa. Layaknya legenda bangsa Eropa tentang Romeo dan Juliet, hingga akhir hayatnya, kisah Roro Mendut dan Prono Citro tak lekang dimakan waktu. Meskipun bukti sejarah cinta mereka berupa makam yang berada di sebuah kebun milik warga di Desa Gandu, Berbah, Sleman, Yogyakarta, berkesan kumuh karena tak terawat. Sebagai penanda makam, hanya dibuat sebuah rumah kecil yang dalam bahasa Jawa disebut cukup, dibangunkan cukup berukuran sekitar 4 kali 5 meter. Itulah makam dua sejoli itu berada. Nisan tempat dimakamkan jasad Roro Mendut dan Prono Citro ini tidak dibuat dari batu seperti nisan pada umumnya, melainkan hanya sederhana saja terbuat dari kayu setinggi kurang lebih setengah meter. Makam ini dipercaya warga sebagai makam Roro Mendut, kata Ani, seorang warga Desa Gandu, tempat di mana makam ini kini berada. Menurutnya, makam Roro Mendut ini tidak diterawat sejak juru kunci makam meninggal dunia. Kebetulan juru kunci itu masih kerabatnya, makanya Ani sedikit banyak mengetahui kisah Roro Mendut. Menurut Ani, makam Roro Mendut dan Prono Citro ini banyak dikunjungi warga yang ingin mengalap berkah. Hampir setiap hari ada saja orang yang datang untuk mengalap berkah di makam itu, terutama di malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon. Makam ini akan ramai didatangi orang pada malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon. Kedua hari ini yang banyak dipilih orang untuk melakukan ritual dan meyakini akan membuat terkabul semua permintaannya, ujar Ani. Selanjutnya minta penglaris. Dari sekian banyak permintaan, kebanyakan dari para pengalap berkah yang datang ke makam ini adalah mereka yang berprofesi sebagai pedagang yang ingin berbisnis serta dagangannya diberikan kelancaran. Hal ini diyakini karena semasa hidup, Roro Mendut merupakan seorang pedagang rokok yang sukses. Jadi tuah makam rokok Mendut ini dipercaya sangat membantu mendatangkan berkah pula bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang. Banyak yang telah sukses dengan melakukan ritual di makam ini. Yang datang tak hanya warga dari wilayah sini aja, bahkan orang-orang dari daerah yang jauh datang ke makam Roro Mendut ini, ingin supaya permohonannya terkabul, katanya. Ada serangkaian profesi yang biasanya dilakukan oleh berziarah yang ingin ngalap berkah di makam Roro Mendut dan Prono Citro. Ini agar permohonannya bisa terkabul. Ritual harus membawa sesajen berupa kembang, setaman, dan dupa atau pula kemenyan. Selain itu, ritual juga harus menyediakan pula bedak dan rokok untuk sesajen. Karena perlengkapan inilah yang sering dibawa Roro Mendut ketika berjualan rokok dahulu semasa hidupnya. Setelah itu, barulah dupa dan kemenyan tersebut dibakar. Sambil meletakkan sesajen berikut bedak dan rokok tersebut di dekat pusaran nisan kayu itu. Tak lupa kemudian berritual memanjatkan permohonan yang diharapkannya. Agar proses ritual menjadi sempurna,
Siapapun orangnya yang melakukan kegiatan spiritual di makam tersebut disarankan untuk melakukan serangkaian ritual sebanyak 3 kali. Kadang selama 3 hari berturut-turut atau bisa pula di hari yang berbeda. Yang penting jumlah ritualnya genap sebanyak 3 kali. Setelah berdoa dan permohonan dipanjatkan di hadapan pusaran Roro Mendut dan Pronocitro, para pengalap berkah ini harus melakukan prosesi ritual mengelilingi komplek luar makam. Perjalanan mengelilingi makam ini cukup melakukan sekali putaran saja. Gerak putaran mengelilingi makam ini harus berlawanan arah dengan putaran jarum jam alias bergerak dengan arah putaran ke arah kiri. Selanjutnya ritual berhubungan seks. Ada hal mistis berbau erotis yang harus dilakukan setiap spiritual sebagai tahap terakhir menyempurnakan serangkaian ritual permohonan di makam ini. Setelah mengelilingi makam, para pengalap berkah diwajibkan melakukan persetubuhan alias melakukan hubungan seks antara pria dan wanita. Memang, kegiatan berhubungan badan di makam tersebut telah berlangsung sejak lama. Dari dahulu hingga sekarang, yang datang memohon ke makam tersebut pasti datang secara berpasang-pasangan, katanya. Persetubuhan di akhir ritual ini dimaknakan sebagai simbol penyatuan jiwa dan cinta antara dua insan manusia. Seperti halnya cinta Roro Mendut dan Pronocitro yang dibawa sampai mereka berdua mati. Dalam melakukan hubungan badan di makam Roro Mendut tersebut, bisa dilakukan di luar kompleks atau di dalam, cukup itu. Yang penting harus melakukan hubungan badan seperti suami istri, katanya. Namun diyakini, agar permohonannya menjadi makbul, persetubuhan yang dilakukan tersebut haruslah berhubungan seks antar muhrim. Artinya, hubungan seksual tersebut haruslah berhubungan badan antara suami dan istri yang sah, bukan dengan yang lainnya. Ritual yang permohonan terkabulkan setelah melakukan serangkaian ritual di makam Roro Mendut dan Pronocitro ini sebanyak 3 kali. Dalam mimpi tidurnya akan didatangi oleh sosok perempuan cantik, dialah Roro Mendut dan bisa dirasakan. Setelah itu akan terjadi kelancaran dan laris dalam usaha dagang yang digelutinya.